Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'ud dzalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini selaku pembina dari 6 majelis. Ada Majelis Al-Fitrah 1, Al-Fitrah 2, Al-Wasi, Al-Mujadid, Al-Musyawarah, Al-Haq, dan Al-Kausar, dan masih banyak lagi majelis-majelis yang lainnya. Saya biasa dipanggil Ibu Heti atau Umi untuk di sini menyampaikan hal yang berkaitan dengan perempuan, terutama hilangnya fitrah sebagian perempuan sebagai pilar peradaban. Jika kita melihat fakta dan data pada kita di zaman kita hari ini, di mana perempuan sebagai pilar peradaban itu adalah banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita menjadi suatu teladan begitu untuk supaya perempuan ini kembali untuk berkiprah menjadi pilar sebagai kekuatan umat, sebagai penyangga agama, yang dimana kita mencontoh dari Siti Khadijah, juga dari Siti Hajar dan Bunda Maryam di dalam melaksanakan suatu ketugasan di dalam hidupnya. Apa sih yang menjadikan pilar yang menjadikan perempuan itu kehilangan fitrahnya? Nah, maka sebagai jawabannya itu adalah ada di surat An-Nisa ayat 34, di mana di situ disebutkan bahwa fasolihatu qanitat hafidot. Jadi yang akan perempuan itu mempunyai fitrah kembali itu adalah dengan dia itu menjadi seorang qanitat. Menjadi qanitat itu adalah menjadi perempuan yang taat kepada Allah dan juga sangat mendekatkan diri kepada Allah, membangun ruhani yang betul-betul dekat dengan Allah, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh ibu kita Siti Hajar di dalam melaksanakan ketugasan di dalam rumah tangga sebagai istri. Itu sangat mengutamakan begitu ya, sebagai tugas dia sebagai seorang istri, di mana ketika mau ditinggalkan oleh suaminya untuk pergi bertugas, dia sempat bertanya dengan pertanyaan yang Nabi Ibrahim itu tidak bisa menjawab, tetapi kemudian mengubah pertanyaannya dengan apakah ini adalah perintah Allah? Nah, maka Nabi Ibrahim menjawab itu adalah min amri rabbik, itu adalah sebuah perintah dari Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim menjawab seperti itu, maka Nabi Siti Hajar itu kemudian membiarkan ataupun mengikhlaskan Nabi Ibrahim pergi, dan dia dalam keadaan berdua saja di padang yang tandus, yang tidak bertanaman, yang tidak ada binatang pun yang mampir ke situ begitu. Itulah sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah. Nah, maka untuk membangun ruhani dari seorang perempuan, maka tentu saja di mana harus menguatkan akarnya atau harus menguatkan akidahnya. Menguatkan akidahnya, maka tentu saja harus memelihara keimanan. Memelihara keimanan tentu saja tidak akan bisa kalau tidak duduk-duduk di majelis ilmu. Maka untuk bisa imannya lebih kuat seperti akar yang menyerap nutrisi untuk kekuatan pohon, nah maka seorang perempuan pun jika dia mau memelihara fitrahnya, maka otomatis
harus memelihara keimanannya. Memelihara keimanannya artinya adalah duduk-duduk di majelis ilmu untuk supaya lebih menambah keilmuannya, bagaimana untuk menutrisi keimanannya supaya betul-betul menjadi kuat. Maka duduk-duduk di majelis ilmu itu adalah sebuah jalan solusi untuk supaya fitrah seorang perempuan itu menjadi terjaga dan akan terpelihara dari dia mendekatkan diri kepada Allah, akan terpelihara dari hal-hal yang akan merusak fitrahnya selaku perempuan yang qanitat, dan nanti akan menjadi seseorang yang hafizat. Maka oleh karena itu bermajlis taklim bersama ibu-ibu, bersama para remaja, bersama para sepuh-sepuh itu adalah sebagai jalan solusi untuk memperkuat keimanannya, menambah keilmuannya, apalagi ditambah dengan kajian-kajian yang untuk meningkatkan ruhani kita kepada Allah, untuk menjadi seorang yang qanitat. Maka oleh karena itu marilah kita untuk dimanapun berada untuk supaya kita bisa bermajlis ilmu, di mana ketika kita bermajlis ilmu tentu saja Allah akan menurunkan ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikat wa anzalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk-duduk di majlis ilmu itu adalah seperti duduk-duduk di taman surga, yang Allah akan mencurahkan rahmatnya, menurunkan malaikatnya, dan juga menurunkan ketentraman atau sakinah ke dalam hatinya. Maka untuk menjaga fitrah kita selaku perempuan, kembalilah untuk bisa duduk-duduk di majlis ilmu dengan menghadiri majlis-majlis taklim yang kita temui, yang tentu saja untuk menguatkan akidah kita, akar kita, kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk usaha kita untuk menjadi seorang yang qanitat, seperti halnya ibunda kita Siti Khadijah, juga kita Siti Hajar dan Bunda Maryam, dan juga Ummul Mukminin Aisyah yang telah sukses menjadi pemegang pilar peradaban di umat ini. Mudah-mudahan kita semua juga dianugerahi orang yang betul-betul menjadi orang yang betul-betul menjaga kefitrahan kita selaku seorang perempuan yang akan memegang peradaban ini, dan juga menjadi solusi bagi peradaban ini untuk demi kuatnya pilar perjuangan umat Islam di Indonesia. Itu yang bisa disampaikan. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.